cengkeh yang sudah tertanam, dari dia mulai bertanam sampai 3 tahun, sangat banyak sekali memerlukan air. Lebih daripada 3 tahun, dia membutuhkan, tapi tidak terlalu banyak intensitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ketemu lagi sahabat Tani Rudian Putra. Ya, di sini saya sebelum melanjutkan menanam tanaman bibit cengkeh, namun sebelumnya saya akan melakukan review dulu pohon cengkeh yang sudah tertanam beberapa tahun yang lalu atau sekitar 3 tahun ya. Di sini bermacam-macam varietas, ada yang Zanzibar, ada yang si putih dan si kotok. Ya, itu persis di depan saya adalah Zanzibar. Kenapa ciri-cirinya? Ciri-cirinya berpucuk merah atau terubusnya keluar merah. Nah, yang sini yang kerdil itu dia penyulaman karena ada yang mati. Ya. Malum di sini saya menanam itu tidak ada pipa pirasi untuk melakukan penyiraman. Lembab-lembabnya oleh gedebok pisang yang ditumpuk, yang dibelah dan kemudian ditumpuk di saat kemarau. Namun bukan berarti saya tidak pernah melakukan penyiraman juga, walaupun sekalipun itu dengan satu takaran 1 liter botol aqua. Nah, di sini sudah berbuah ya. Ini sudah belajar berbuah ini. Jadi saya yang remaja aja ya. Dan di sana juga di samping kiri sana ada buah berbuah juga tuh. Baik, ini lagi azan. Kalau yang besar tuh jangan dibilang ya. Itu memang sering dia berbuah. Nah, jadi seperti ini ya, nampak sehat dan cepat berbuah tanpa ada penyiraman. Ya, jadi itulah kenapa cengkeh saya bisa sehat sedangkan pohon-pohon cengkeh yang lain pada ditebang gitu. Rahasianya seperti apa? Oke, simak terus video sampai selesai. Sebelum saya melanjutkan penanaman, saya break dulu karena kita lanjut azan zuhur. Terima kasih. Azan sudah berlalu. Dan barusan saya break dulu ya, sambil minum air kopi. Nah, di sini bibitnya saya tidak besar saja, cuman ciri-ciri bibit yang sehat dan bagus ya seperti ini. Calon banyak cabangannya tuh ya. Diusahakan cabangannya tuh minimal nanti sampai 8. Nah, ini kan lebih, kiri kanan tuh 4 jadi 8. Ini calon percabangannya nih. Ya, batang sekunder. Oke. Jadi itulah rahasianya. Saya menanam cengkeh ini, disiapkan dulu lubangnya. Ini nampak kecil, jadi di lubang dulu 35 cm, kemudian diuruk jadi topsoilnya tidak terbuang, topsoil tanah bagian lapisan atasnya atau bagian dia luar, jadi timbul lagi sini. Terus saya buka ya, korek ya, jadi tetap gembur sini ya, jadi nampak sempit nih, padahal sebelumnya besar sahabat. Oke, dan saya siapkan juga pupuk organik cair ya. Oke, yang sudah jadi ini, yang bukan kemarin saya bikin, bukan. Jadi ini yang sudah jadi, saya siapkan untuk bahan nutrisi di dalam lubang tanam cengkeh ya nanti gitu. Jadi cengkeh itu tidak kesusahan menunggu kita harus nyaplai karena telatnya kita melakukan pemberian pupuk pada tanaman cengkeh di sini. Yang ketiga ini persiapkan lubangnya itu 2 atau sampai 1 bulan lah, atau minimal 2 minggu, 2 minggu lah. Persiapkan lubang tanamnya, tujuannya sama seperti yang sudah saya bahas di video saya sebelumnya, cara menanam durian, cara menanam tanaman yang lainnya gitu. Nah, dipersiapkan lubang tanamnya agar racun-racun yang ada dalam lubang tanam itu sendiri kan lari terbawa oleh angin gitu ya, jadi tidak terjebak dalam satu titik di sini. Oke, jadi sebelum saya melanjutkan penanaman tanaman cengkeh di sini, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak atau ibu-ibu, tidak ada maksud untuk menggurui siapapun saya di sini ya. Karena saya di sini bekerja bicara sesuai dengan fakta yang ada di lapangan ya. Jadi bukan hanya duduk di meja makan saja sambil cuap-cuap. Ya, begitulah kan. Tapi di sini sudah bukti ya, saya tunjuk tanaman cengkeh yang lainnya tuh di di depan saya aja ada pohon cengkeh, sekalipun di atasnya itu pohon mangga, pohon mangga galek itu yang diameternya seperti kerbau, malah lebih daripada kerbau besar ya. Tapi alhamdulillah, sekalipun dia dikasih embun jelaga sama percikan air dari tanaman pohon cengkeh, dia tidak begitu terganggu ya. Terus dia naik pertumbuhannya ya. Oke. Jadi baik, saya akan lanjut melakukan penanaman ya. Nanti diuruk bagian sininya. Ini kan lahannya miring tuh, bisa dilihat. Ya. Jadi kenapa cengkeh saya hidup ya, subur, malah berbuah
Nah, oke, jadi batu-batu kerikilnya, cadas-cadasnya, tanah padasnya ini tuh harus kita gali dan gembur pakai dodos ya. Kalau nggak kuat pakai cangkul. Jadi diperlebar dulu, minimal lubang tanam itu 35 cm atau 25 cm. Jangan sampai tertimbun aja bagian leher daripada polybag cengkeh itu sendiri. Yang kedua, bibitnya. Bibitnya itu jangan sampai langsung kita pilih di pembibitan. Misalkan kalau sahabat mau beli atau sahabat menyemai sendiri, jangan ditunggu sampai akarnya tembus ke bawah tanpa kita melakukan opersak, itu kan. Jadi tidak mengalami stres begitu kita dialihkan, dipindahkan ke lahan yang mau kita tanam. Karena putus daripada cengkeh ini sensitif, sahabat ya. Kedua, bijinya harus besar. Ya, jadi agar pertumbuhannya juga cepat, signifikan. Jadi tidak diam di tempat begitu saja. Begitu maksudnya. Yang kedua, oke, kita indukannya juga harus yang sehat ya, harus yang sehat seperti tidak kena hama, berbuah lebat, batas minimal usianya itu minimal itu usia untuk syarat pertanaman indukan untuk bibit pohon cengkeh di sini ya minimal 10 tahun. Ya maksimal 20 tahun ke atas dah gitu ya. Masa tidak ada, karena pada zaman Belanda ya, cengkeh ada di Indonesia, berarti Belanda udah meninggalkan Indonesia itu kan sekitar 70 tahun lebih. Berarti dia menanam sekitar 100 tahun lebih. Malah usia cengkeh di sini akan usianya sampai 100 tahun asal dengan perawatan yang optimal, kan begitu. Jadi mohon maaf, saya bukan maksud banyak bicara di sini karena sesuai bukti yang ada di lapangan khususnya untuk para petani cengkeh. Jadi jangan salah paham kenapa orang itu ditebangin pohon cengkehnya kemudian diganti dengan tanaman-tanaman yang lainnya, kan begitu. Jadi begini sahabat. Jadi begini, kalau kita tanaman cengkeh itu sukses ya, sukses dalam arti tumbuh, berbuah, tidak kena penyakit atau tidak kena pembuluh bakteri kayu, berarti tanaman yang lainnya juga yang akan kita tanam berarti kita bakal berhasil juga, kan itu cerminan ya. Cerminan. Jadi semua itu adalah perawatan. Terus nanti musim hujan, cengkeh untuk dewasa jangan sampai dibuang loraknya. Karena di dalam lorak cengkeh itu di musim kemarau, selain dia melindungi daripada evaporasi, dehidrasi daripada penguapan di musim kemarau, di dalam lorak cengkeh itu sendiri ada zat yang tidak ada dijual di toko manapun sahabat. Jadi para petani sekarang ketika ada tengkulak lorak cengkeh untuk melakukan penyulingan, diambil minyaknya, para petani itu beliau dijual. Ya kita ngerti lah, butuh uang, siapa yang tak butuh uang. Karena untuk mencari uang ada solusi lain sahabat, ada jalan alternatif lain. Tidak harus kita menjual lorak cengkeh di musim kemarau. Karena apa? Karena dalam lorak cengkeh itu sendiri ada zat yang tidak ada dijual di toko manapun. Ya sahabat. Jadi kalau sahabat udah mati pohon cengkeh 10 tahun, 20 tahun kan sayang, kita proses lagi, nanam lagi sebegini. Kalau saya nanam ini kan bukan berarti ya tanaman cengkeh saya banyak yang mati. Mohon maaf. Jadi karena ada lahan, ada space. Karena lahan cengkeh di sini tidak terlalu banyak makan lahan, beda dengan tanaman durian ya. Cengkeh itu jarak 6 sampai 5 aja masuk, beda dengan tanaman durian. Harus idealnya 10 meter atau sampai dengan 12 meter. Begitu. Nanti pemanenan jangan sampai dipanjat kalau cengkeh yang masih remaja. Ya, kalau diusahakan pakai tangga dari bambu kah, dari apa. Setelah itu lakukanlah pemupukan walaupun kita tidak sempat melakukan penyemprotan ya. 1 minggu setelah panen lakukan pemupukan atau 1 minggu sebelum panen melakukan pemupukan. Begitu, agar daunnya itu cepat keluar tumbuh. Jangan nunggu dia mati ranting ya, dibiarkan. Kan gitu. Kan sayang. Jadi prosesnya itu segede lidi aja kan memerlukan beberapa bulan untuk tumbuh lagi. Karena ada ranting-ranting yang kering, tolonglah kita buang, karena apa? Buat merangsang tumbuhnya daun baru gitu. Oke, sahabat, langsung saja saya akan melakukan penanamannya. Terima kasih. Baik, sahabat. Jadi ini akan dibuka ya. Jadi ini tolong ya. Mohon maaf nih, jangan sampai terkubur ya di sininya ya. Pas lehernya aja di sini, di bawahnya dikit. Oke, kita lanjut. Ini kan tadi dalam, udah digali lubangnya dalam, kemudian saya timbun lagi. Nah nanti setelah ditimbun begini, akan saya ngambil tanah dari atas, bagian atasnya ya, lalu dibuat terasering. Tujuannya nanti kan air hujan tembus kemari, jadi tidak laju cepat ya, gitu turun air hujan, baik air penyiraman itu sendiri, kan begitu.
Jadi kalau pakai tangan aja, kalau sudah gembur begini kan mudah. Contohnya tanaman saya durian aja yang dibuat pola tanam seperti ini ya. Nanti akan saya update. Itu menanam 1 bulan sudah seperti tumbuh 6 bulan gitu umurnya. Pertumbuhannya begitu. Saking kita menanamnya itu tidak pelit-pelit mengasih ruang. Ya, ruang atau lubang tanam yang tidak pelit membuat lubang tanam kan gitu. Pandatkan kalau memang takut roboh. Nah ini nanti bagaimana Om? Lahan tidak tidak ada air ya sahabat, lakukan penggemburan terus ketika nanti akhir musim hujan. Lakukan penggemburan, dibuat lebar keringannya atau terasannya. Terus kemudian kasih gedebok pisang. Gedebok pisang bukan berarti kita tidak mau melakukan penyiraman sahabatnya, tapi berikanlah penyiraman. Tujuannya agar tidak terlalu mengandalkan kelembapan dari pohon pisang itu sendiri. Gitu. Sebenarnya tuh 2 gelas air organik aja sih udah cukup sahabatnya. Tapi tidak masalah kelebihan juga. Dan sekaligus buat bekalnya dia nanti agar pertumbuhan tanaman cengkeh ini semakin cepat besar. Apalagi di sini tidak ada naungan apa-apa ya. Adapun di samping kirinya kanannya ada pohon pisang, nanti saya akan melakukan penebangan. Tunggu buahnya tua dulu kan begitu. Oke paham sahabat ya, akan saya keruk dari sini nih. Ini ada akar pohon kayu mati. Keruk perlebar terus akan memudahkan nanti saya melakukan penyiraman dan melakukan perawatan serta melakukan pemupukan. Oke paham jelas ya. Jadi kalau udah lurus begini tak usah pakai anjir. Oke, terima kasih. Hanya itu saja sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika ada masukan silahkan tulis di kolom komentar sahabat ya. Tulis di kolom komentar dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kritik saran yang membangunnya juga tulis di kolom komentar. Jika ada yang bertanya silahkan tulis juga di kolom komentar. Insya Allah akan saya balas semampunya saya. Dan saya banyak ucapkan juga banyak terima kasih bagi yang sudah mendukung channel saya tentang seputaran pertanian tanaman durian, tanaman cengkeh ya. Saya banyak ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikannya atau keikhlasannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.